di rumah. Ya, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita jumpa seperti sebagaimana biasanya dapat berkumpul di sekolah mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Baik anak-anak saja, di sini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita lafazkan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini kita berjumpa di dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Apa materinya Ustazah? Nah, materinya adalah tentang tes laporan percobaan. Jadi sebelum kita memasuki tes laporan percobaan ini, Ustazah ingin bertanya dulu sama anak-anak Ustazah. Kira-kira sudah dipersiapkan belum? Buku cetak, buku tulis, dan alat-alat tulisnya di depan. Kalau sudah, berarti kita akan memulai pelajaran kita pada siang hari ini tentang tes laporan percobaan. Nah, sebelum kita memasuki apa yang dimaksud dengan laporan percobaan, tes laporan percobaan, mari sama-sama kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tes laporan percobaan. Kemudian, yang kedua, peserta didik menjelaskan ciri-ciri tes laporan percobaan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan struktur teks laporan, dan terakhir menyimpulkan tujuan, bahan, alat, dan langkah-langkah. Nah, apa yang dimaksud dengan tes laporan percobaan saja? Nah, tes laporan percobaan di sini adalah merupakan tulisan yang disampaikan peneliti tentang percobaan yang telah dilakukan. Nah, biasanya peneliti di sini bisa satu orang per individu, boleh juga per kelompok. Nah, biasanya tes seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan baik berbentuk karya ilmiah maupun laporan praktikum. Nah, biasanya kan anak-anak saja seharian di sekolah itu ada melaksanakan praktik. Contohnya apa? Pas pelajaran IPA kan banyak praktik tuh. Jadi kita disuruh untuk apa? Untuk membuat laporan dari hasil karya kita tersebut atau praktik dari hasil praktik kita tersebut. Nah, itulah tes laporan percobaan. Sampai di sini anak saja paham kira-kira. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan. Kalau kita membahas sesuatu, tentu kita ada tujuan yang harus kita sampaikan. Apa tujuan dari laporan percobaan ini Ustazah? Yaitu apa? Untuk memberikan informasi dari hasil penelitian kita atau percobaan kita kepada orang banyak. Itu untuk tujuan laporan percobaan. Kemudian ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Ada 3. Yang pertama, dia harus bersifat objektif. Apa yang dimaksud objektif? Yaitu kita menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apapun hasil yang kita dapatkan harus kita sampaikan sesuai dengan hasil yang kita dapatkan tersebut. Contoh, kita akan menguji perbandingan. Di sini bisa dilihat, menguji perbandingan vitamin pada buah jeruk dan stroberi. Kita berpikir atau kita menduga buah jeruk itu punya vitamin yang lebih banyak. Ternyata tidak. Ya kan, setelah diteliti atau dilakukan percobaan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yaitu apa? Tidak sesuai dengan hasil. Nah, karena hasilnya itulah yang akan kita sampaikan di laporan percobaan. Itu untuk ciri-ciri yang pertama. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua, di sini ada fakta. Fakta itu apa? Hasil yang disampaikan dalam tes laporan percobaan benar-benar sudah dibuktikan, ya kan? Atau sudah dilakukan. Contoh, misalnya di sini ada contohnya, antara kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 sampai 100 mg, ya kan? Nah, yang kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Misalnya, kira-kira yang mana di sini fakta di antara 2 kalimat berikut? Yang bagian yang kedua, terkandung vitamin C 54 vitamin C.
Kalau dia yang pertama, kenapa itu bukan fakta? Karena terdapat kata dia sekitar, karena kan belum pasti. Yang kedua ini sudah pasti atau sudah faktanya. Kemudian di dalam teks laporan percobaan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, terdapat strukturnya. Struktur laporan percobaan itu yang pertama ada dia tujuannya. Anak-anak saja harus menampilkan atau menyertakan tujuan untuk apa laporan percobaan itu dibuat. Kemudian anak-anak saja juga harus menyediakan alat dan bahan. Kedua, alat dan bahan harus disertakan, wajib disertakan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkahnya mulai dari awal sampai akhir yang tersusun secara sistematis agar supaya orang lain tidak bingung dengan laporan yang kita buat. Kemudian yang setelah dilakukan percobaan harus ada apanya? Harus ada hasilnya. Hasil percobaan itulah yang akan disertakan. Kemudian terakhir itu ada juga kesimpulan. Nah, selanjutnya nanti sebelum langkah pembuatan laporan percobaan ada salah satu contoh yang akan saya kasih, ya kan? Kemudian di sini juga ada langkah-langkah menyusun laporan percobaan itu. Yang pertama kita harus buat dulu judulnya, kemudian yang kedua harus kita susun dulu kalimat pembuka. Setelah kalimat pembuka baru kita susun isi dari laporan. Tapi setelah kita lakukan dulu percobaan. Kemudian yang ketiga, barulah setelah disusun laporan percobaan baru kita susun kalimat penutup dan yang terakhir kita rangkai. Kemudian selanjutnya apa? Ini ada salah satu contoh tentang tes laporan percobaan. Nah, di sini bisa kita lihat contoh laporan percobaan membuat telur asin. Ya kan, ini salah satu contohnya. Yang mana ada strukturnya, inilah tadi dia. Di situ ada tujuan. Di sini ada tujuan. Kemudian juga alat dan bahannya tadi. Ini dia. Kemudian langkah-langkah pembuatan mulai dari awal sampai akhir kita sertakan. Kemudian lagi ada juga setelah dilakukan langkah-langkah pembuatan baru ada hasilnya. Hasilnya ini wajib kita sertakan, apapun tadi hasilnya wajib kita sertakan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Setelah dari keseluruhan baru kita simpulkan. Baik, ini saja untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang